Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan, dan tuntunan ajaran Islam. Pantas kalau Albert Einstein mengatakan, it has become apparently obvious that our technology has exceeded our humanity. Sudah semakin terlihat jelas bahwa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul Syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad
Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, wa qulu qawlan sadida ay qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wal qawlu saddadu yu'ammul khairat, perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haq, perbuatan harus baik dan ucapan harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 6 halaman 487 menjelaskan, qaulan sadida ay mustaqiman la i'jaja fihi walan hiraf, yaitu perkataan yang lurus mengandung perbuatan yang baik dan juga benar, serta tidak adanya penyimpangan dan kepalsuan. Namun hadirin, apa yang terjadi di era media sosial saat ini? Media sosial sudah mulai beralih fungsi, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai tempat meluapkan emosi, cyberbullying, cyberhate, dan cyberhoax. Hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa hingga pembaca percaya, lalu disebarkan ke jagat maya sehingga menebarlah kebohongan, muncullah ketakutan, Bahkan hancurlah kehormatan si korban. Pantas kalau Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia mengatakan, berita hoax sangat mengerikan. Ia membuat kegelisahan, menebarkan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi kecurangan dan manipulasi. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan di media sosial, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran, terlibat sindikat barang haram, jadi buronan kepolisian, terpikat bujuk rayu pemilik akun palsu, hingga jadi korban penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Bahkan kita masyarakat awam sering terprovokasi dengan berita hoax, lalu menebarkan ujaran kebencian hingga akhirnya meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial.
baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya karena akan menjadi bencana. Jangan menyinggung isu sara agar amarah tak membara. Jangan menyebar link pornografi dan porno aksi karena itu racun generasi. Mulai saat ini tahan jempolmu. Think before you click, saring sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Qulu qawlan sadida. Setuju? Hadirin yang berbahagia, yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiquhum a'malis salihah. Allah akan memberi taufik untuk selalu berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan azima. Allah ampunkan dosanya lalu dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Abu Muhammad Husain Al-Baghawi dalam tafsir Mu'tazil halaman 668 juz 3. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312 memaknai kata fasik dengan al-kazzab, pendusta. Selanjutnya kalimat binabain menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 588 bermakna berita penting.
Selanjutnya kalimat fatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Muyassar halaman 153, fatusabbitu min sihatil khabar, buktikanlah kebenaran berita itu, carilah kejelasannya, telitilah dengan sungguh-sungguh, jangan mempercayainya sebelum jelas kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, jika kamu memberi mudarat kepada kaum yang tidak bersalah, wa antum jahilun, itu karena kebodohanmu. Demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 216. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita hanya akan menyesal. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum seluruh rakyat Indonesia yang memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita semua, seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga, saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Ketiga, waspadalah terhadap berita hoax apapun tampilannya. Jangan mau dipecah belah karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Inilah yang diingatkan oleh Irjen Pol Dr. Ranus Paulus Waterpauw dalam lagunya yang berjudul Saya Indonesia, Saya Anti Hoax. Bawa sana berita hoaxmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, Kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian. Kami tak dapat dipecah belah, kami tak dapat dipecah belah. Sekian syarahan kami. Wassalamualaikum